Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Anggun Puspitasari dari Pendidikan Kimia FKIP UNS. Nah, saya mau bertanya, tahukah kalian gambar apakah itu? Pernahkah kalian melihat kayu yang transparan? Wah, menarik dan unik ya. Nah, kita akan belajar tentang nanoteknologi. Apa itu? Nah, nano merupakan satuan panjang sebesar sepermiliar meter atau 1 nanometer sama dengan 10⁻⁹ meter. Nah, nano berasal dari bahasa Yunani yang artinya kerdil, kemudian diturunkan menjadi nanometer. Jadi teknologi nano atau nanoteknologi adalah teknologi dengan skala ukuran nanometer. Ide dan konsep ilmu dan teknologi nano pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Richard Feynman pada sebuah pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh American Physical Society di California Institute of Technology pada 29 Desember 1959 dengan judul There's Plenty of Room at the Bottom, jauh sebelum istilah teknologi nano digunakan. Pada dasarnya, teknologi nano merupakan ilmu interdisiplin dari ilmu fisika, kimia, biologi, ilmu pengetahuan bahan, dan keteknikan yang di dalamnya tidak hanya berupa proses pengecilan ukuran bahan menjadi nanometer atau yang biasa disebut tablet, namun juga menyusunnya menjadi ukuran nano dengan struktur yang diatur sedemikian rupa sehingga produk yang dihasilkan memiliki sifat unik yang disesuaikan dengan tujuan sifat produk yang diinginkan. Keunggulan pendekatan top-down adalah kemampuannya untuk menghasilkan sifat atau kesatuan pada suatu lokasi yang tepat. Akan tetapi, mempunyai kekurangan yaitu menyebabkan terjadinya tekanan internal di samping kerusakan permukaan dan kontaminasi. Nah, sebaliknya, pendekatan bottom-up menjanjikan kesempatan yang lebih baik untuk memperoleh struktur nano dengan cacat yang lebih sedikit dan komposisi kimia yang lebih homogen. Mari kita lihat penerapan dan manfaat nanoteknologi. Yang pertama, antena dari karbon nanotube. Armand Benio, seorang peneliti dari Rice University, telah berhasil mengembangkan antena yang dibentuk dari serat karbon nanotube berbentuk tabung berukuran nano. Antena ini memiliki kemampuan yang sama dengan antena dari tembaga, namun keunggulan antena serat nanotube ini bobotnya jauh lebih ringan dan fleksibilitasnya lebih baik. Manfaat dan penerapan nanoteknologi selanjutnya yaitu big data. Karena semakin banyak informasi yang harus diolah, maka dibutuhkan teknologi yang mampu mengolah dan memproses data dengan lebih cepat dan lebih baik. Contohnya adalah big data untuk sensor lalu lintas guna mengelola kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan atau mencegah kejahatan dengan menggunakan statistik untuk lebih efektif mengalokkan sumber daya polisi. Nah, nanoteknologi membantu menciptakan memori ultra padat yang akan memungkinkan kita untuk menyimpan kekayaan data tersebut dengan lebih cepat dan lebih baik. Kayu transparan, material kaca di masa depan. Ilmuwan dari University of Maryland telah berhasil mengembangkan material kayu berwujud tembus pandang. Hasil penelitian nanobioteknologi ini diklaim memiliki kekuatan setara atau melebihi baja, namun bobotnya lebih ringan. Proses pembuatan kayu transparan ini dimulai dengan menghilangkan zat lignin pada kayu yang merupakan zat pemberi warna kayu, kemudian menyuntikkan epoksi pada pembuluh kayu untuk menguatkan kayu, membuatnya lebih transparan, dan untuk menjaga serat nanoselulosa. Nah, manfaat nanoteknologi yang satu ini bisa menjadi material pengganti kaca karena kayu memiliki struktur sel dan serat alami sehingga tidak mudah pecah seperti kaca. Kayu juga memiliki sifat material yang disebut Hz yang akan membuat cahaya yang menembus kayu transparan ini tidak akan langsung menuju mata sehingga akan lebih nyaman bila digunakan sebagai bahan material rumah. Di bidang pengolahan pangan, teknologi nano paling banyak dan paling cepat perkembangan penerapannya untuk kemasan pangan. Penggabungan material nano ke dalam polimer plastik telah mendorong berkembangnya bahan-bahan kemasan pangan inovatif yang secara umum dapat digolongkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama yaitu komposit polimer nano dengan kandungan partikel nano hingga 5% dan menghasilkan karakteristik yang lebih baik dalam hal fleksibilitas, daya tahan, stabilitas terhadap suhu dan atau kelembaban serta perpindahan atau migrasi gas.
Yang kedua, kemasan aktif berbahan polimer yang mengandung material nano dan bersifat antimikroba. Yang ketiga, nano coating aktif untuk menjaga higienitas permukaan bahan ataupun kontak tangan, dan nano coating hidrofobik sehingga permukaan bahan atau kemasan memiliki daya bersih mandiri. Dan yang terakhir, kemasan pintar yang di dalamnya terdapat biosensor nano untuk memonitor dan melaporkan kondisi pangan dan atau kondisi atmosfer di dalam kemasan, dan nano barcode untuk mengetahui keautentikan pangan. Penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian. Pada bidang pertanian, teknologi nano digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, kualitas produk, penerimaan konsumen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Pers, Deloque, and Hermosin 2013 membagi penerapan teknologi nano dalam bidang pertanian menjadi 3. Yang pertama, formulasi nano agrokimia untuk penerapan pestisida dan pupuk pada tanaman dengan menggunakan 3 tipe material nano, yaitu polimer organik, senyawa inorganik, dan material hibrid atau komposit nano. Yang kedua, potensi pengembangan perangkat nano atau nano device untuk manipulasi genetik tanaman. Dan yang ketiga, penerapan sensor nano dalam produksi tanaman untuk identifikasi penyakit dan residu agrokimia. Jadi, manfaat nanoteknologi sangatlah luas dari bidang pertanian, pengolahan pangan, elektronik, dan masih banyak lagi. Jadi, potensi untuk berkembangnya nanoteknologi ini sangatlah besar. Jadi, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan sebagai bahan ajar atau materi pada video kali ini. Terima kasih.